Talak atau perceraian, topik ini sering banget kan kita dengar dan kadang banyak disalahpahami. Nah hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana sih sebetulnya Al-Quran itu meresolusi praktek perceraian, menetapkan aturan yang adil, dan apa hikmah di balik setiap tahapannya. Yuk kita langsung mulai aja. Coba deh, bayangin dengar kalimat kayak gini. Ini bukan cuma ancaman kosong loh, ini tuh realita pahit buat para perempuan di zaman pra-Islam. Kalimat ini benar-benar nunjukin masalah yang ingin diselesaikan oleh Islam. Sebuah kondisi di mana perceraian itu jadi senjata buat nyiksa, ngebiarin seorang istri digantung, statusnya nggak jelas sama sekali. Jadi, sebelum ada aturan dari langit, talak itu, wah, nggak ada batasnya sama sekali. Suami bisa aja menceraikan istrinya puluhan, bahkan ratusan kali. Terus rujuk lagi sesuka hatinya sebelum masa tunggu si istri selesai. Ini tuh udah kayak penjara tanpa jeruji. Perempuan jadi di posisi yang sangat lemah, di mana dia nggak bener-bener terikat pernikahan, tapi juga nggak bebas buat mulai hidup baru. Nah, di tengah ketidakadilan inilah Islam datang. Bukan buat menghapus perceraian, karena kita tahu kadang perpisahan itu jalan keluar yang nggak bisa dihindari. Tapi untuk mengatur semuanya dalam sebuah kerangka keadilan, kehormatan, dan hikmah yang dalam banget. Revolusi itu dimulai dengan dua kata yang luar biasa kuat ini. At-tolaku marrotan. Talak itu dua kali. Singkat, padat, tapi ini jadi fondasi baru bagi seluruh konsep perceraian dalam Islam. Sekarang coba kita lihat ayat lengkapnya. Nah, ini dia yang mengubah segalanya. Ayat ini ngasih batasan yang super tegas, kesempatan buat rujuk setelah cerai itu cuma ada 2 kali. Udah, setelah itu nggak ada lagi area abu-abu. Pasangan dihadapkan pada 2 pilihan yang sangat jelas dan etis. Imsakun bi ma'ruf, yakni pertahankan pernikahan dengan cara yang baik, atau tasrihun bi ihsan, lepaskan dengan cara yang terbaik. Oke, jadi gimana sih aturan 2 kali atau maratan ini bekerja dalam praktiknya? Yuk kita bedah prosesnya. Ini tuh bukan sistem buat mempercepat perpisahan loh, tapi justru sebaliknya, buat memperlambat dan ngasih ruang buat kita mikir. Coba perhatikan strukturnya. Setelah talak pertama jatuh, ada periode tunggu yang namanya iddah. Ini bukan cuma nunggu pasif ya, tapi sebuah ruang sakral buat refleksi, buat nenangin diri, dan ngebuka pintu buat damai lagi. Kalau suami mau ke Bali, dia bisa rujuk. Kalau masalah yang sama muncul lagi dan jatuh talak kedua, prosesnya sama lagi, dikasih kesempatan kedua. Nah, baru setelah itu, mereka sampai di persimpangan jalan yang menentukan. Disinilah inti dari etika perpisahan dalam Islam. Pilihan pertama, imsak bima'ruf. Artinya, kalau milih buat bertahan, ya bertahanlah dengan cara yang baik, dengan komitmen tulus buat memperbaiki semuanya, bukan buat saling nyakitin lagi. Pilihan kedua, tasrih bi ihsan. Melepaskan dengan puncak kebaikan. Artinya, kalau emang perpisahan itu jalan terbaik, ya lakukan dengan cara paling terhormat, nggak pakai drama, nggak saling menjelekkan, dan selesaikan semua hak masing-masing. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke area yang sering banget jadi perdebatan dan bikin bingung banyak orang, yaitu soal talak 3 yang diucapin dalam satu waktu. Pertanyaan ini penting banget karena implikasinya gede. Kalau dihitung jatuh 1, pintu rujuk masih terbuka. Tapi kalau dihitung jatuh 3, artinya perceraian itu final. Nggak bisa rujuk lagi kecuali kalau si istri udah menikah dengan pria lain terus bercerai secara wajar. Nah, gimana sejarah memandang hal ini? Nah, tabel ini menunjukkan ada dinamika dalam penerapan hukum. Di zaman Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar, ucapan talak 3 sekaligus itu dianggap jatuh sebagai satu talak aja. Tujuannya jelas banget, ngasih ruang buat penyesalan dan perbaikan. Tapi, pas zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau ngelihat ada fenomena sosial. Orang-orang mulai gampang banget ngucapin talak. Sebagai respons, beliau melakukan sebuah ijtihad atau kebijakan hukum untuk memberlakukannya sebagai talak 3 yang final. Poin kuncinya di sini adalah, kebijakan Khalifah Umar itu bukan mengubah hukum dasar dari Tuhan ya, tapi ini lebih ke sebuah tindakan buat ngatasin masalah sosial di zaman itu. Semacam terapi kejut biar orang-orang mikir 1000 kali sebelum main-main dengan kata talak, biar kesakralan sebuah perpisahan itu tetap terjaga. Oke, dari tadi kita banyak bahas talak dari sisi suami ya. Terus gimana dengan istri? Apa Islam juga ngasih hak buat istri untuk memulai perceraian? Jawabannya tentu saja. Yuk kita kenalan sama konsepnya. Konsep ini namanya al-khulu. Gampangnya gini, ini adalah sebuah proses di mana seorang istri bisa menebus dirinya sendiri dari ikatan pernikahan dengan cara mengembalikan mahar yang pernah dia terima. Ini adalah jalan keluar yang adil ketika seorang istri merasa udah nggak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya. Kisah ini adalah ilustrasi yang indah banget dari kasus khul yang pertama.
Istri dari sahabat Thabit bin Qais datang ke Rasulullah. Coba diperhatikan kata-katanya. Dia nggak menuduh suaminya jelek akhlaknya atau agamanya. Masalahnya sangat manusiawi. Dia cuma merasa, aku nggak sanggup lagi hidup bersamanya. Rasulullah kemudian memfasilitasi perpisahan itu dengan meminta Thabit menerima kembali kebunnya sebagai tebusan. Ini nunjukin kalau ketidakcocokan yang mendalam itu adalah alasan yang sah. Setelah kita lihat semua aturan ini, mulai dari talak yang bertahap, pilihan yang etis, sampai hak istri buat minta cerai, pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih Islam ngerancang sistem ini serapi dan sedetail ini? Apa filosofi di baliknya? Nah, ini dia hikmahnya. Seluruh sistem ini tuh fungsinya kayak rem darurat, didesain untuk mencegah keputusan impulsif yang lahir dari emosi sesaat. Sistem ini memaksa adanya jeda dan waktu buat mikir. Tapi lebih dari itu, ini semua buat menjaga martabat manusia. Bahkan di titik terendah sebuah hubungan, Islam menuntut standar etika tertinggi, standar ihsan, untuk memastikan kalaupun ikatan suci pernikahan harus berakhir, itu dilakukan dengan cara paling terhormat. Dan hadis ini benar-benar merangkum semuanya. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Perceraian itu halal karena Islam itu agama yang realistis. Tapi perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Tuhan. Ini pengingat yang kuat banget kalau perpisahan itu harus selalu jadi pilihan paling akhir, bukan yang pertama. Jadi kesimpulan utamanya gini, aturan-aturan talak dalam Islam ini bukan birokrasi yang ribet buat mempersulit orang. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah mekanisme perlindungan. Melindungi institusi pernikahan dari kehancuran yang gegabah, sekaligus melindungi individu, suami dan istri, dari ketidakadilan dan keputusan yang mungkin nanti disesali. Saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau aturan untuk berpisah aja dirancang sedemikian rupa untuk menjaga kehormatan, coba bayangkan betapa jauh lebih besar penekanannya pada cara kita seharusnya membangun, merawat, dan menghormati ikatan itu dari awal. Terima kasih sudah menyimak.